Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliza, NPM A1G 019086. Saya berasal dari semester 4C. Di sini saya akan membahas materi tentang gelombang bunyi dan juga gelombang cahaya. Gelombang bunyi itu sendiri adalah gelombang mekanik dengan jenis longitudinal yang butuh medium perambatan buat bergerak. Kalau berdasarkan pengertian ini, suara bisa kita terima oleh pendengar itu melalui 3 hal, yaitu melalui sumber bunyi, melalui medium rambatan, dan juga pendengaran. Manusia itu hanya bisa mendengar bunyi melalui 3 hal, yaitu sumber bunyi, medium rambatan, dan juga pendengaran tadi. Pendengaran manusia itu hanya bisa mendengar bunyi yang berada pada rentan 10⁻12 sampai 1W per. Selanjutnya itu ada sifat-sifat bunyi atau sifat gelombang bunyi. Yang pertama itu ada refleksi atau pemantulan. Refleksi atau pemantulan itu adalah salah satu gelombang bunyi. Maka sifat gelombang berupa refleksi juga terjadi pada bunyi. Jadi suatu bunyi bakalan terpantulkan ketika melewati suatu bidang. Yang kedua itu ada refraksi atau pembiasan. Jadi, kalau ada bunyi yang melewati dua medium yang berbeda, misal udara dan juga air, maka bunyi itu bakalan dibiaskan atau dibelokkan. Yang ketiga itu interferensi, yaitu perpaduan salah satu sifat gelombang yang juga menjadi sifat bunyi yang frekuensinya sama atau koheren. Bunyi tersebut bakalan lebih kuat apabila frekuensinya sama. Yang keempat adalah pelayangan bunyi. Pelayangan ini menjelaskan kalau fenomena interferensi konstruktif itu dan destruktif itu menjadi satu dan keduanya itu terjadi secara beruntun. Yang pertama tadi kan ada sifat dari gelombang bunyi, dan yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu tentang resonansi bunyi. Resonansi bunyi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Resonansi bunyi hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber yang bergetar. Contohnya itu bunyi ledakan bom yang sangat keras dapat menimbulkan getaran yang meruntuhkan gedung di sekitarnya. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang yang pertama yaitu sifat gelombang bunyi. Yang kedua itu ada resonansi bunyi, dan yang ketiga ada jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya, yaitu dia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik itu merupakan bunyi yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Namun, bagi beberapa hewan seperti anjing, gajah, dan lumba-lumba masih dapat mendengarnya. Frekuensi infrasonik ini kira-kira kurang dari 20 Hz. Yang kedua ada bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik ini misalnya seperti saat kamu menonton film horor. Apakah kamu merasa kaget apabila menonton film horor? Sudah filmnya seram, audionya juga keras. Volume suara di bioskop itu termasuk bunyi audiosonik. Besar frekuensi bunyi audiosonik ini ialah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Selanjutnya yang ketiga ada bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini punya frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz atau bisa juga kita sebut dengan 20 kHz. Karena frekuensinya ini sangat besar, maka telinga manusia tidak dapat menangkapnya. Hanya hewan yaitu kelelawar yang bisa mendengar dari bunyi audiosonik ini. Bunyi ultrasonik ini sulit untuk menembus hambatan dengan struktur padat atau keras. Jadi bunyi tersebut hanya bisa dipantulkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang, kasat mata maupun yang tidak.
Yang pertama itu ada sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat dalam ruang hampa yang karena memiliki sifat tertentu yang menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka ragam. Cahaya menurut Newton pada tahun 1642 sampai 1727 terdiri dari partikel-partikel ringan yang berukuran sangat kecil yang dipancarkan oleh sumbernya, yaitu dipancarkan ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sifat-sifat cahaya antara lain yang pertama itu ada cahaya dapat dipantulkan atau bisa kita sebut dengan refleksi. Refleksi atau cahaya yang dapat dipantulkan itu adalah proses kembalinya cahaya atau proses terpancarnya kembali cahaya. Yang kedua itu ada pemantulan cahaya secara teratur. Ketika cahaya mengenai benda yang datar dan mengkilap, maka cahaya akan dipantulkan secara teratur. Dan yang C itu ada pemantulan baur. Pemantulan tidak teratur ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya kasar, bergelombang, dan tidak mengkilap. Maka pemantulan cahayanya itu akan berbaur atau tidak teratur. Selanjutnya ada hukum pemantulan cahaya. Bunyi hukum pemantulan cahaya itu yang terdapat pada cermin datar adalah yang pertama ada sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua adalah sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Selanjutnya sifat khusus, yaitu pemantulan pada cermin datar. Yang pertama itu saya sebutkan dua saja, yaitu yang pertama tinggi bayangan akan sama dengan tinggi benda. Yang kedua ada jarak bayangan akan sama dengan ukuran tinggi benda dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan sifat khusus dari pemantulan cermin datar. Selanjutnya ada pemantulan pada cermin cekung. Di sini saya hanya menyebutkan satu, yaitu yang pertama itu sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Dan yang ketiga itu ada pemantulan pada cermin cembung atau pantulan melengkung ke dalam. Yang pertama itu ada bayangan yang dihasilkan bersifat maya dan juga tegak. Di sini saya hanya menyebutkan satu sifat khusus saja. Cahaya yang pertama dapat dibiaskan, misalnya itu pada saat kita melihat pensil yang dicelupkan ke dalam air. Dan yang kedua ada cahaya dapat merambat lurus, misalnya itu pada saat kita menyalakan lampu senter. Yang ketiga ada cahaya dapat menembus benda bening, misalnya saja seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa cahaya dapat menembus benda apabila dia bersifat halus dan juga bersih atau dapat terlihat, atau misalnya seperti bening. Yang ketiga, cahaya dapat diuraikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi gelombang bunyi dan juga cahaya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon maaf apabila saya kurang menguasai materi. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.